Kalau kalian ingin bekerja, maka kalian harus kuasai dua jenis skill ini. Halo Sobat Gila Kerja Project. Nah, biasanya nih teman-teman, kalau misalnya ditanya pada saat sudah bekerja atau pada saat interview kerja, yang ditanya itu kadang-kala apa? Kamu punya skill apa? Nah, kalau kamu punya skill graphic design, pasti kamu akan ngomong, oh saya bisa ada Photoshop, saya bisa Corel Draw, saya bisa edit foto, saya bisa Microsoft Excel, saya menguasai bahasa asing, saya bisa mengerjakan program ini, itu, dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya nggak masalah teman-teman. Ini disebut dengan skill yang pertama, yaitu adalah hard skill. Nah, teman-teman kalau misalnya Anda bisa kuasai hard skill, itu bagus. Kenapa? Karena itu adalah jendela pertama agar Anda bisa diterima bekerja. Nah, kadang-kala nih teman-teman, yang nomor 2 ini, itu dilupain sama orang. Apa itu? Nah, disebut dengan soft skill. Soft skill ini sangat penting. Bahkan mungkin tidak akan pernah ditanyakan dalam wawancara kerja ataupun pada saat Anda bekerja. Nah, tapi Anda harus ingat ini. Ini sangat penting. Yang pertama, saya akan bahas sesuai dengan apa yang telah saya rasakan setelah bekerja di sebuah perusahaan dan juga apa yang dialami oleh rekan-rekan saya yang mereka telah bekerja selama puluhan tahun di beberapa industri. Yang pertama Anda harus kuasai adalah 1. Pengendalian emosi atau EQ. Tidak ada orang yang ingin bekerja dengan orang yang emosinya sangat tinggi. Ya, kalaupun ada ya mau nggak mau terpaksa. Tetapi nextnya ketika ingin berinteraksi, berkomunikasi dengan lebih intens, maka orang-orang dengan EQ rendah ini akan dijauhi. Kenapa? Karena dia tidak bisa kontrol dia punya emosi. Tanya sedikit marah, galau sedikit marah, lempar barang segala macam, pekerjaannya jadi hancur. Sehingga ketika ingin dipromosikan segala macam, itu pasti sudah red flag. Nah, ya. Jadi yang paling pertama itu adalah EQ atau pengendalian emosi. Ini harus Anda kuasai. Anda harus punya emosi yang stabil. Anda nggak boleh emosi berlebihan. Dan ingat, Anda harus punya logik yang bagus agar emosi Anda tenang. Soft skill berikutnya yang tidak kalah penting adalah ambil keputusan. Ini sulit banget. Kenapa? Karena yang namanya mengambil keputusan adalah Anda biasanya dihadapkan dengan beberapa prioritas atau pilihan. Nah, mengambil sebuah keputusan dalam pilihan-pilihan itu adalah hal yang sangat sulit. Ya, contoh, ketika Anda ingin berbelanja, Anda dihadapkan dengan beberapa pilihan. Pasti Anda kadang galau kan, kadang bingung memilih ini atau yang itu. Ambil keputusan ini adalah salah satu dalam hal soft skill yang di dalam dunia bekerja Anda dituntut untuk ambil keputusan dengan cepat dan tepat. Ini harus Anda pelajari. Kenapa? Anda harus bisa memetakan bagaimana keputusan itu bisa menjadi keputusan yang sangat berarti bagi tempat Anda bekerja. Caranya gimana agar kamu bisa ambil keputusan yang tepat? Yang pertama, Anda harus tahu apa saja kelebihan dan kekurangan jika keputusan itu diambil. Yang kedua adalah Anda berani menerima tanggung jawab kalau misalnya keputusan itu berakibat hal yang lain atau fatal atau segala macam. Anda bisa? Nah itu, kalau misalnya Anda bisa, Anda siap. Soft skill ketiga yang paling penting menurut saya adalah act of service atau menghargai atau melayani sesama. Melayani teman-teman di industri yang sama, melayani teman-teman sejawat Anda, melayani customer Anda, bahkan melayani diri sendiri. Nah, ini yang kadang-kala sangat kecil. Mungkin Anda sering dengar ya, bahkan kemarin juga sempat heboh ya, kenapa? Banyak sekali orang-orang di Indonesia yang sampai berobat ke luar negeri. Nah, salah satu yang berkurang di sini adalah act of service. Mungkin banyak sekali orang-orang yang tidak membuat atau menganggap act of service ini sesuatu yang bernilai, sehingga ketika mereka bekerja, mereka tidak punya skill ini. Mereka hanya bekerja, yang penting kerja aja. Sehingga dengan act of service yang kurang, bisa menyebabkan bisnis jadi tidak seimbang. Kenapa? Karena yang Anda layani adalah manusia. Manusia butuh dihargai, dilayani. Oke? Nah, maka dari itu ketika Anda ingin bekerja dengan baik, Anda harus punya act of service yang bagus. Caranya bagaimana agar misalnya act of service Anda bagus? Anda coba pergilah ke tempat-tempat yang menurut Anda pelayanannya bagus. Anda bisa contoh dari sana. Nah, sehingga Anda merasa bahwa, oh ternyata setelah dilayani dengan baik kok Anda bahagia. Nah, ketika Anda bahagia, Anda bisa melayani orang dengan lebih baik dan bekerja menjadi sebuah pahala yang bagus bagi Anda. Hanya 3 yang paling penting dari soft skill yang sebenarnya masih banyak lagi. Namun saya sudah rangkum ketiga ini menjadi ketiga yang most important. Nah, sisanya ada di sini, Anda bisa cek sendiri, Anda bisa googling sendiri.
soft skill tersebut. Oke, Sobat Gila Kerja Project, Anda sudah tahu akhirnya hard skill apa yang harus Anda butuhkan untuk bekerja, soft skill apa yang Anda harus punya. Nah, sekarang coba Anda komen di bawah ini. Kira-kira soft skill apa lagi yang harus kita kuasai kalau kita ingin bekerja? Komen ya di bawah.